Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pembelajar Indonesia? Nah, setelah sekian lama tidak mengupload video, kali ini saya mau share dulu, mencoba berbagi pengalaman. Dan ada satu pertanyaan yang sering sekali muncul di benak kita, di benak saya dan mungkin juga para pembelajar Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Lalu apakah bahasa Inggris itu sulit? Dan bagaimana cara kita belajar bahasa Inggris? Saya mau share pengalaman saya yang terjadi pada diri saya ataupun pada teman-teman saya. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena ya jawaban yang sering kita dengarkan mungkin di bangku sekolah, bahwa English is an international language. Bahasa Inggris adalah international language, bahasa internasional. Tapi sebenarnya jauh daripada itu. In my mind, menurut saya, right now, sekarang ini, English is more than just an international language. Bahasa Inggris sudah lebih dari hanya sekedar bahasa internasional. But now, English is need. Sekarang ini, bahasa Inggris adalah kebutuhan. Sama seperti makan dan minum, bahasa Inggris bisa dianalogikan atau dianggap sebagai sesuatu yang kita butuhkan. Apalagi dengan menghadapi era pasar bebas, atau ya we can see, kita bisa melihat tenaga-tenaga kerja asing sudah masuk di Indonesia dengan mudahnya. Kemudian beberapa produk-produk yang menggunakan bahasa Inggris, dan bahkan ya English is every day. Jadi hampir setiap hari kita melihat tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah bahasa Inggris itu sulit atau bahasa Inggris itu mudah? Ya, in my mind, menurut saya, English is difficult. Bahasa Inggris itu sulit when we think that it's difficult, ketika kita berpikir bahwa bahasa Inggris itu sulit. But when we think that English is so easy, ketika kita berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah, maka it becomes easy. Itu akan menjadi mudah. Jadi pola pikir kita mempengaruhi kemampuan kita. Ketika kita berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah, maka insya Allah itu akan menjadi mudah. Kenapa? Karena kalau kita menganggapnya mudah, maka kita akan temukan berbagai cara untuk bisa berbahasa Inggris. Apalagi di zaman sekarang ini, apa sih yang tidak bisa? Yang tidak bisa sekarang ini adalah your mentality, mentalnya, mental kamu dalam belajar bahasa Inggris, atau mental belajarnya ini yang rendah, minatnya, interestnya peserta didik sekarang itu dalam belajar mungkin rendah. Tantangan peserta didik sekarang ini tentunya jauh lebih besar daripada generasi-generasi 2000-an, generasi 90-an, 90-an atau generasi 80-an. But kita bisa lihat bahwa sekarang ini berbagai macam fasilitas disediakan. Dulu orang mau belajar bahasa Inggris itu too hard, sangat susah sekali. Lembaga-lembaga kursus itu boleh dikata tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya di kota dan bisa dijangkau hanya oleh orang-orang yang tinggal di kota saja, dengan orang tua yang memiliki kehidupan yang menengah ke atas. But sekarang peserta didik atau pembelajar Indonesia bisa belajar bahasa Inggris anytime, everywhere, kapan saja, dimanapun. Para pembelajar bisa belajar bahasa Inggris. Kita dulu generasi 2000-an, 80 dan 90-an ke atasnya, untuk mencari terjemahan saja kita harus membawa kamus. Itu pun harga kamus masih sangat sedikit yang bisa beli kamus. Nah, sekarang semuanya berada di dalam genggaman kita. Semuanya berada di dalam genggaman kita. Kecuali kita memang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu susah, maka yakinlah akan banyak alasan-alasan untuk membenarkan anggapan kita bahwa bahasa Inggris itu susah.
So think that English is so easy. Berpikirlah bahwa bahasa Inggris itu mudah. Kemudian tentukan goalnya, tentukan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah gitu. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara belajar bahasa Inggris? English atau bahasa Inggris is language. Bahasa Inggris itu adalah bahasa. Dan bahasa bisa kita lakukan kalau sudah menjadi habit, kalau sudah menjadi kebiasaan. Coba sekarang, sudah beberapa istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dimix di dalam bahasa Indonesia. Contoh, OTW, GWS, dan lain sebagainya. But banyak sekali pembelajar yang lebih senang menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris walaupun tidak tahu artinya. Saya tidak blame, saya tidak menyalahkan kalian yang suka menyanyi bahasa Inggris. Tapi jika hobi kalian menyanyi lagu-lagu bahasa Inggris, maka usahakan cari tahu apa artinya itu. Nah gitu. Yang kemudian cara simpelnya seperti ini. Usahakan semua benda-benda atau apapun yang kita lihat itu kita harus tahu bahasa Inggrisnya. Sekarang kan gampang nih. Misalnya kita melihat rumput, terus kita tidak tahu artinya, kita hanya buka Google Translate saja, sudah selesai. Kita sudah jadi tahu bahasa Inggrisnya. Menurut saya yang paling penting itu dulu tuh dasarnya. Kita harus tahu apa bahasa Inggris dari benda-benda atau binatang-binatang atau apapun yang kita lihat. Kita harus tahu bahasa Inggrisnya dulu. And then speak English. Jadikan berbahasa Inggris ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Saya malu karena bahasa Inggris saya masih sedikit, masih mix. Ya don't think about it. Jangan pikirkan tentang itu. Karena memang pada dasarnya tidak ada orang yang bisa langsung berbahasa Inggris. Harus kita ingat bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Kita ini tinggal di desa. Lingkungan kita, our environment itu adalah bukan lingkungan berbahasa Inggris. Jadi kalau kita berharap bisa bahasa Inggris dari sekolah, bahasa Inggris di sekolah itu mata pelajarannya tidak cukup. Nah sekarang kita mau berharap bisa berbahasa Inggris karena lingkungan kita. No, lingkungan kita lingkungan Bugis, lingkungan Konjo, lingkungan Makassar. Kalau kita tidak berani mengambil sebuah tindakan untuk mengubah diri kita, untuk mengubah skill kita, maka it's too hard. Itu memang sangat susah. So mulailah perubahan dari diri kita. Yakinkan diri kita bahwa insya Allah setahun ke depan saya sudah bisa berbahasa Inggris. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.